Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi dari Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu yang akan menyampaikan seperti apa rahasia Lailatul Qadar. Pendengar dan pemirsa, Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live, atau Anda bisa mendengarkan kami di RRI Bandung program 1 FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya, atau di FM lain yang berada di kota Anda. Baik pendengar, kita langsung ke Ibu Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Bu Ustazah. Baik, jazakallah khairan katsiran Pak Haji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali hari ini. InsyaAllah sebelum kita memulai kajian, kita berdoa dulu. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai rahasia malam Lailatul Qadar. Ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Insya Allah hari ini akan kita kupas bersama-sama. Tapi sebelumnya kita alhamdulillah sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 tahap atau 3 fase ya. Yang pertama itu adalah dari tanggal 1 sampai 10 itu merupakan fase rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan itu fase maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yang terakhir itu fase final, yaitu fase diampunkannya atau dijauhkannya kita dari siksa api neraka atau itqu minan nar. Nah, di mana kita mungkin sudah paham, sudah tahu bahwa yang pertama itu fase rahmat itu sudah tidak diragukan lagi bahwa semua umat muslim di seluruh dunia sudah pasti menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Maka banyak sekali orang yang mengisi di awal-awal Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan kesemangatan dalam beribadah gitu ya. Tapi yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini ada yang paling istimewa di antara hari-hari yang lainnya. Itu ya, yang mana posisi tersebut ada di 10 terakhir di bulan Ramadan yang disebut dengan itqu minan nar, dan di sana itu ada satu malam yang Allah istimewakan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah baik, sekarang pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, kita pelajari apa sih malam Lailatul Qadar itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Allah berfirman bahwa Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sana ada bahwa malam Lailatul Qadar itu secara penjelasan Lailatul itu adalah malam, dan Al-Qadar itu ada 2 pemahaman. Yang pertama itu diartikan merupakan malam takdir, dan kedua adalah kemuliaan. Jadi malam takdir dan malam kemuliaan. Apa itu malam takdir? Kenapa Allah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam takdir gitu ya? Karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4 itu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah.
Inna kunna mungzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, bahwa kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam yang penuh dengan keberkahan. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Dan di ayat keempatnya yaitu fiha yufraku kullu amrin hakim, bahwa di dalam malam keberkahan tersebut semua atau segala urusan yang penuh dengan hikmah itu diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, diberikan kepada seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu penjelasan yang pertama, malam ditentukannya takdir manusia atau takdir semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sebagaimana kita ketahui, ini diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa kata Ibnu Abbas bahwa malam takdir itu adalah malam takdir yang Allah berikan kepada setiap umat manusia yang diciptakannya, itu adalah tahunan. Jadi takdir itu berproses, pemirsa semua, berproses. Tidak semua takdir yang Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz itu diberikan semuanya kepada makhluk yang diciptakannya, tapi ada proses yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, yang mana proses tersebut salah satunya diberikan pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi takdir yang diberikan kepada setiap umat manusia itu ada takdir yang tahunan, ya. Takdir yang tahunan ini diberikannya adalah pada malam Lailatul Qadar. Itu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini jauh-jauh hari sebelum bumi ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Sungguh Allah sudah mencatat semuanya itu di dalam satu kitab yang dinamakan Kitab Lauhul Mahfuz. Itu ya. Nah, di sana dicatat semuanya, kisah-kisah atau cerita-cerita yang akan dijalani oleh semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk itu baiknya, buruknya, jeleknya, bahagianya, deritanya, musibahnya, celakanya, rezekinya, bahkan ajalnya pun sekalipun itu dicatat semuanya, tidak ada yang terlewat, dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan Allah memerintahkan kepada Al-Qalam untuk menulis semua cerita yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Nun itu berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun, bahwa Allah memerintahkan kepada Nun, kepada kolam, ya, kepada kolam itu adalah pena, apa yang Allah suruh tuliskan maka oleh pena tersebut dituliskan semuanya. Uktub kulla syai', kata Allah, tulislah semua segala sesuatu, jangan sampai engkau lewatkan. Maka oleh pena tersebut ditulis semua kejadian-kejadian, kisah-kisah yang akan terjadi kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan itu, ditulis semuanya di kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Dan di kitab Lauhul Mahfuz tersebut Allah menurunkannya takdir tersebut kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini adalah per tahun. 1 tahun diturunkan, 1 tahun diturunkan, dan itu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Maka hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz tersebut, tapi malaikat mengetahuinya itu hanya yang per tahun saja yang akan diturunkan kepada setiap makhluk di muka bumi ini. Itu ya, maka kita mungkin pernah mendengar kata-kata dari guru kita, ada yang namanya takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Yang namanya takdir mubrom itu adalah takdir yang Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak bisa dirubah sama sekali. Tapi ada yang namanya takdir mu'alak, yaitu takdir tahunan tersebut yang sudah Allah turunkan kepada malaikat untuk disebarkan kepada seluruh makhluk yang diciptakan di muka bumi ini. Nah, itulah takdir yang bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dirubah dengan banyak kebaikan yang kita kumpulkan, dirubah dengan banyak sedekah yang kita berikan kepada yang berhak menerima. Maka contoh misalkannya kita bepergian pada satu tempat, ternyata di takdir tersebut dicatat kita akan jatuh misalkannya, ya. Tapi karena banyaknya kebaikan yang kita kerjakan, banyaknya sedekah yang kita berikan kepada orang lain gitu ya, maka bisa menghalangi terjadinya takdir buruk tersebut. Nah, itu yang disebut takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu bisa dirubah dengan banyaknya doa dan banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh diri kita, gitu ya. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar itu penjelasan yang pertama yang kita harus pahami adalah malam diturunkannya takdir dari Allah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, itu ya. Dan yang kedua, bahwa di malam Lailatul Qadar itu sungguh Allah menurunkan satu
pedoman hidup yang sampai sekarang kita pakai dalam keseharian kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di sana Allah menjelaskan di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an, gitu ya, untuk petunjuk kepada manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di malam Lailatul Qadar tersebutlah Al-Qur'an ini diturunkan. Itu ya, dia di mana ke mana, yaitu dari Allah, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di langitnya dunia. Nah, setelah di sana itu semuanya diturunkan sebanyak 30 juz, diturunkan semuanya. Tapi di Baitul Izzah baru berproses. Allah menurunkannya, menugaskan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad dan kepada umat-umatnya Nabi itu secara bertahap. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Jadi tidak semuanya sebagaimana tadi Allah dari Lauhul Mahfuz menurunkannya ke Baitul Izzah 30 juz sekaligus. Tapi kalau untuk ke Nabi Muhammad dan kepada umatnya itu secara berproses. Dilihat dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi, maka Al-Quran tersebut diturunkan, gitu ya. Maka ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu asal muasalnya adalah dari kisah-kisah atau cerita-cerita kejadian yang pada saat itu terjadi, maka Allah menurunkan kitab-kitab Al-Quran tersebut untuk menjadi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat-umatnya. Itu jadi Al-Quran itu diturunkan di malam yang begitu istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, yang mana pada malam tersebut Allah tadi satu menurunkan takdir terbaik, yang kedua adalah menurunkan Al-Quran kepada setiap umat yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan kemudian kita juga tahu bahwa di malam Lailatul Qadar tersebut, sebagaimana di surat Al-Qadar, bahwa malaikat itu semuanya itu turun ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk melihat siapa saja hamba-hamba Allah yang pada malam hari tersebut mereka bermunajat, memohon ampun kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Dan para malaikat tersebut turun ke muka bumi ini, jaraknya itu dalam hadis dijelaskan, satu malaikat itu berjarak 4 jari, satu malaikat berjarak 4 jari, satu malaikat berjarak 4 jari. Jadi kalau kita bayangkan semua malaikat yang ada di langit itu semuanya turun ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk mendoakan orang-orang yang pada malam tersebut berdoa dan bermunajat kepada Allah, memohon ampunan, juga memohon segala permohonan dan keinginan-keinginan yang ingin dikabulkan oleh Allah. Dan bayangkan semuanya pada malam tersebut diaminkannya oleh siapa? Oleh para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tidak punya dosa. Malaikat adalah makhluk yang sangat suci, bersih. Maka diaminkan oleh makhluk yang begitu mulia, doanya juga pasti akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana malam Lailatul Qadar tersebut 3 keistimewaan tadi ya, adanya hanya di 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana di dalam Al-Qur'an juga Allah menjelaskan layalil asri, li layalin asri, bahwa semuanya itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka tugas kita untuk mencarinya. Kalau kita ingin tahu rahasia dari malam Lailatul Qadar tersebut, maka cari dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya semangatnya itu di hari awal Ramadan saja, tapi justru di 10 terakhir bulan Ramadan itu yang harus kita dapatkan. Kenapa? Karena banyak sekali keistimewaan Lailatul Qadar tersebut. Satu malam kita beribadah, Allah ganjar dengan pahala kebaikan 83 tahun 4 bulan. Mana ada kebaikan yang dibalas dengan sebanyak pahala tersebut, gitu ya. Karena memang zaman dahulu itu ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad pada saat itu, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengumpulkan amal ibadah sedangkan usia aku, gitu ya, usia umatmu itu hanya batasannya 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan umat-umat terdahulu itu usianya ada yang sampai ribuan tahun, gitu ya, ratusan tahun, bahkan badannya itu kekar-kekar, tinggi-tinggi, kuat-kuat, gitu ya. Nah, bagaimana aku bisa beribadah menyamai mereka, gitu ya?
Kalau misalkannya usia kita saja cuma terbatas gitu ya, maka Rasul diberikan kegembiraan, kebahagiaan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, nggak usah bersedih, karena sungguh umat Nabi Muhammad itu satu amal ibadah dilipat gandakan, berlipat-lipat, berpuluh-puluh lipat ya. Banyak sekali keterangan yang menjelaskan hal tersebut. Nah, salah satunya adalah kita beribadah 1 malam saja di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya Allah lipat gandakan sebanyak 83 tahun 4 bulan ya. Maka kalau misalkannya kita saja bisa mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar di antara puasa-puasa kita di tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun ke depan gitu ya, insya Allah bayangkan pahala kebaikan kita bisa saja menyamai, bahkan mungkin melebihi umat-umat terdahulu. Maka dari itu cari malam Lailatul Qadar supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Untuk Anda yang berada di kota Cianjur, Anda bisa mendengarkan kami di FM 95 dan FM 107,3. Untuk Anda yang berada di Garut, Anda bisa mendengarkan kami di FM 97,8. Di Karangtunggal Tasikmalaya, Anda bisa mendengar kami di FM 88,3. Dan Anda yang ada di Sukabumi, Anda bisa mendengar kami di FM 98,2. Di Bengbulang Garut, Anda pun bisa mendengar kami di FM 91,8 MHz. Di Ciamis, Anda bisa mendengarkan kami di FM 98,1. Dan Tasikmalaya, Anda juga bisa menyimak kami pendengar dan pemirsa di FM 96,6. Di Nyampai Sumedang, sekali lagi Nyampai Sumedang, Anda bisa mendengar kami di FM 96,6. Masih bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu, Rahasia Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Ya, jadi tadi pemirsa ya sudah kita pahami bahwa Allah jelas sudah memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada 1 malam yang begitu sangat istimewa di bulan Ramadan ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu semuanya yang tersambung dengannya itu mulia. Amalannya mulia, orangnya mulia, malamnya mulia, kitabnya mulia, malaikatnya mulia. Amalannya mulia seperti apa? Karena amalannya 1 orang mengerjakan amal ibadah pada malam tersebut, Allah ganjar dengan pahala 83 tahun 4 bulan. Bagaimana tidak mulia? 1 malam saja tapi berlipat-lipat kebaikan Allah berikan kepada kita. Lalu orangnya mulia, karena orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut yang tadinya tidak mulia akan menjadi mulia, yang tadinya tidak ada apa-apanya akan Allah jadikan seseorang yang sangat istimewa. Itu ya, karena orang tersebut bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu cari oleh kita, jangan sampai berleha-leha saja, jangan sampai santai-santai saja dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Dan kitabnya mulia, karena yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah 1 kitab yang sangat mulia dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Apa? Kitab suci Al-Quran yang sampai sekarang kita jadikan pedoman hidup kita jadikan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kitabnya amat sangat mulia sekali, dan malaikatnya pun mulia. Siapa malaikat yang termulia? Yaitu malaikat Jibril, yang mana beliau ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kepada makhluk yang termulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya juga mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Malamnya itu mulia, malam Lailatul Qadar. Dan tentu malaikat Jibril pun juga ikut menjadi mulia karena beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Dan kita pun juga umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling termulia. Kenapa? Karena kita yang menerima sesuatu di malam Lailatul Qadar itu, yaitu Al-Quranul Karim yang sampai sekarang kita jadikan pedoman hidup kita. Itu ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Apakah ada ciri-cirinya supaya nanti kita bisa mencari gitu ya? Nah, untuk ciri-ciri mengenai malam Lailatul Qadar itu ada beberapa. Yang pertama yaitu malamnya itu merupakan malam yang sangat sejuk sekali.
adem, tenang gitu ya, sampai ke pagi hari saja, sampai fajar tiba, sejuknya itu sampai terasa terus gitu, tidak akan hilang dan tenang, adem gitu ya. Sampai-sampai pepohonan saja, tumbuh-tumbuhan saja kalau kita perhatikan sepertinya mereka itu tidak banyak bergerak bergoyang gitu ya, karena mungkin sedang berzikir kepada Allah, saking tenangnya itu seperti adem sekali gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tandanya. Dan pada malam Lailatul Qadar tersebut, di pagi harinya fajar itu bersinar itu tidak terlalu terang benderang gitu ya, tidak terlalu cahayanya itu menyala sekali, tapi kemerah-merahannya itu tidak menyilaukan mata, tapi sejuk gitu. Kenapa? Karena diibaratkan ada sayap malaikat yang mungkin masih menutupi matahari tersebut supaya tidak terlalu menyala bersinarnya gitu ya. Maka bersinarnya itu terlihatnya itu adem, tenang. Itu adalah salah satu cirinya bahwa pada malam tersebut sudah terjadi Lailatul Qadar gitu ya. Dan biasanya beda saja kita merasakannya. Kalau malamnya sudah terjadi Lailatul Qadar itu biasanya adem tenangnya itu beda dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya gitu ya. Dan pada malam tersebut juga sungguh istimewa sekali karena Allah menurunkan juga malaikat pada malam tersebut gitu ya. Malaikat turun semua, bahkan kalau disebut oleh para alim ulama itu malam Lailatul Qadar itu adalah prime atau prime of Ramadan gitu ya, prime time of Ramadan. Jadi malam yang sangat istimewa di Ramadan di antara malam-malam yang lainnya gitu ya. Jangan sampai kita hanya istimewanya itu atau semangatnya itu di hari-hari pertama saja, karena Rasul pun juga memperingatkan kepada kita ya, al amalu bihawatim, bahwa amal seseorang itu dilihat dari akhirnya itu ya. Kalau kita ingin amal kita terbaik kepada Allah, maka jangan di awal saja, tapi sampai akhir pun juga kita kejar yang namanya malam Lailatul Qadar supaya kita bisa mendapatkannya. Dan kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka ada beberapa yang bisa kita rasakan. Di antaranya kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, biasanya tumbuh atau terasa dalam diri kita itu kok beribadah kepada Allah itu merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Kemudian juga terasa ingin saja meningkatkan, ingin saja terus bertambah, ingin saja terus mencari amal-amalan apa lagi gitu yang harus kita cari, kita persembahkan, kita tunjukkan gitu ya, kita berikan yang terbaik kepada Allah. Biasanya itu kita sudah mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Tapi jangan sampai kita kepedean juga. Saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, sudah punya amalan nih 83 tahun 4 bulan gitu. Jangan juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ada dalam diri kita itu kok rasa tenang, kemudian juga ingin saja bertambah ibadah kepada Allah, ingin saja lebih mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah, ingin saja misalkannya mengumpulkan amal-amal ibadah, ingin saja berbagi kepada orang lain, ingin saja terus saja menambah-nambah amal kebaikan, maka sebetulnya itu adalah salah satu ciri, salah satu tanda kita sudah mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Baik pendengar dan pemirsa, alhamdulillah kita telah begitu banyak seperti apa rahasia Lailatul Qadar, dan kita telah menyimak dari apa yang disampaikan Ustazah Yusri Rahayu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pendengar Anda bisa mempersiapkan diri, dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita termasuk orang yang mendapatkan malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan itu merupakan cita-cita kita di saat kita menjalankan ibadah saum. Pendengar, di perjumpaan akhir kita pagi hari ini langsung kepada kesimpulan dari apa yang disampaikan. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah sudah begitu panjang lebar kita pelajari ya tadi. Akhirnya kita akan sampai ke kesimpulan, dan yang akan kita simpulkan bahwa di Ramadan itu kan tadi sudah tahu ya ada 3 fase, dan fase yang paling utama adalah fase yang terakhir, yaitu fase di tanggal 21 sampai 30 Ramadan, di mana di
di fase terakhir tersebut ada satu malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam penentuan takdir kehidupan kita selama 1 tahun ke depan, dan juga malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita mengejar malam tersebut, takdir yang Allah berikan kepada kita selama 1 tahun ke depan takdir yang paling terbaik. Ya, jadi takdir yang sudah Allah simpan kepada malaikat dan akan disampaikan kepada kita itu bisa dirubah dengan kebaikan-kebaikan kita, bisa dirubah dengan sedekah-sedekah kita, bisa dirubah dengan amalan-amalan soleh kita, sehingga takdir yang kita dapatkan itu sudah pasti takdir yang paling terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jangan sampai terlewatkan pahala kebaikan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Satu kali kita atau satu malam saja kita beribadah, tapi pahala kebaikannya itu melebihi puluhan tahun gitu ya, tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mencarinya. Maka supaya kita dapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, salah satunya adalah kita memperbanyak sholat malam gitu ya. Jangan pilih-pilih dari tanggal 21 sampai menjelang Idul Fitri gitu ya, ada yang 29 atau 30, jangan pilih-pilih, karena Allah merahasiakan kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kita tidak pernah tahu apa itu di tanggal 21, 23, 25, 27, 29 atau mungkin di 22, 24, 26, 28. Karena Allah rahasiakan. Supaya apa Allah merahasiakan hal tersebut kepada kita? Satu, supaya kita itu serius betul-betul mencari yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Tidak leha-leha, tidak santai. Karena kalau kita tidak pasti gitu tahu datangnya malam Lailatul Qadar tersebut, otomatis 10 hari terakhir tersebut kita isi semuanya dengan amal kebaikan. Walaupun dalam sebagian hadis menjelaskan bahwa terjadinya Lailatul Qadar tersebut adalah di malam ganjil, tapi kita tidak boleh pilih-pilih, semuanya kita ambil ya. Semuanya kita fokuskan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah sebagai ujian kepada kita bahwa Allah sungguh menguji di antara kita itu siapa sih yang betul-betul serius ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dan yang mungkin leha-leha, mungkin santai-santai saja gitu ya. Nah, jadi untuk itu pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, yuk semangat kita menjemput rahasia malam Lailatul Qadar. Cari dari sekarang, mumpung ada mungkin beberapa hari lagi menuju akhir Ramadan, cari oleh kita supaya kita bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan bisa kita dapatkan, sehingga apapun yang kita persembahkan kepada Allah di Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurangnya atau hilapnya itu murni dari kepakiran ilmu yang saya miliki. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, barakallahu lana wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan kita mampu mengamalkan, terutama kita bisa termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.